Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat zuhur Masjid An-Nakhl rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, siang hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan siamu Ramadan, kemudian juga hadir sholat zuhur secara berjamaah. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Yang kedua, mari kita mohonkan kepada Allah agar sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah kelak. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Pada siang hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan kultum, kuliah singkat. Saya menyampaikan tentang puasa mengendalikan hawa nafsu. Apa itu hawa, apa itu nafsu? Di dalam surat An-Nazi'at, ayat-ayat yang terakhir, ayat ke-40, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Di ayat tersebut ada nafsa, kemudian ada hawa. Kalau kita biasanya kan hawa nafsu, di situ dipisahkan nafs dan hawa. Artinya di dalam ayat tersebut adalah dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nafs itu diartikan sebagai keinginan, keinginan. Kemudian hawa itu kata sifat kemudian mengikuti secara melampaui batas. Seseorang itu dibekali dengan nafas, dengan nafsu, keinginan gitu. Kemudian ada beberapa tipe Yang pertama adalah ketika ruhiyahnya itu di bawah pengaruh hawa nafsunya. Yang kedua, ketika ruhiyahnya itu sama dengan hawa nafsunya. Kemudian yang paling tinggi adalah ketika ruhiyahnya itu di atas hawa nafsunya. Yang pertama ketika ruhiyahnya itu di bawah pengaruh hawa nafsunya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 43, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakilah. Artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini firman Allah. Allah cemburu Cemburu terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Seperti apa orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah kemudian menyembah terhadap hawa nafsu? Kalau di dalam pelajaran tentang teori, apa yang disebut dengan Tuhan itu teori Tuhan itu adalah sesuatu yang dipentingkan, disakralkan, diagungkan. Kita mau dipengaruhi oleh yang
sesuatu yang dipentingkan itu, kita mencintai, sangat mencintai yang dipentingkan itu yang disebut dengan Tuhan. Ya. Kita mau dimonopoli oleh yang dipentingkan, itu Tuhan. Nah, di sini sedangkan orang yang sangat dikuasai oleh hawa nafsunya, ya, berarti di sini adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Dan Allah sangat cemburu. Ya. Karena apa? Karena Allah diduakan. Gitu ya. Di dalam surat At-Jatsiyah ayat 23, afaro aitamani takhoda ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi bukan hanya satu ayat, di ayat sini juga begitu. Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya. Ya. Jadi Allah membiarkan dalam kesesatannya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya atau menutup penglihatannya. Faman yahtihi mim ba'dillahi afala tadzakarun. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan dalam kesesatan, maka mereka, mengapa kamu telah tidak mengambil pelajaran? Maksudnya Allah membiarkan ya, orang itu di dalam kesesatannya, karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Kemudian orang-orang seperti itu berorientasi kepada syahwat. Di dalam surat Al-Imran ayat 14, yujinan linnasi hubu syahwat, dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Minan nisa'i, ya, wanita-wanita, ya, wal banina wal konatiril mukong toroti minadzahabi wal fiddah wal khailil masawamati wal an'ami, ya, wal harsi dzalika mata'ul hayah, dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, ya, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Maksud dari ayat ini adalah, ya, manusia diciptakan, ya, dengan kesenangan-kesenangan itu, diberi nafsu, ya, mencintai wanita-wanita, anak-anak, dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang normal, ya. Asalkan, ya, kecintaannya itu wajar saja, tidak melampaui batas. Ya. Sebagai orang normal, apa yang disebut dengan orang normal, gitu ya? Kalau orang normal itu orang yang di sini adalah orang yang sudah berakil balik, ya. Kalau anak-anak itu masih belum dikuasai hawa, gitu. Ketika seorang anak bertengkar, gitu ya, besoknya ya kemudian rukun lagi, ya. Tidak ada dendam, gitu. Kalau laki-laki, kalau melihat wanita cantik itu tertarik, itu normal. Pak Kosan kalau lihat wanita cantik tertarik enggak? Tertarik masih normal itu, ya. Kalau ibu-ibu suka suka memakai perhiasan yang banyak, mengumpulkan perhiasan itu masih normal, gitu ya.
Kalau sudah tidak itu berarti tidak normal, tidak ada kewajiban puasa gitu ya. Seorang tua renta yang sudah tidak punya keinginan apa-apa gitu ya. Keinginan terhadap wanita, tidak mau makan, disuapin, dipaksa-paksa, tidak mau. Itu sudah tidak ada kewajiban untuk puasa gitu. Orang gila gitu, dikasih, nih HP tak kasih gitu ya. Dianya senyum saja gitu. Itu sudah tidak ada kewajiban puasa. Gitu. Karena sudah tidak ada keinginan gitu ya. Sudah bukan orang normal lagi. Dan puasa ini ya ditujukan kepada orang normal ya. Orang yang masih mempunyai keinginan-keinginan, orang yang mempunyai syahwat ya. Agar apa? Agar bisa mengendalikan syahwat, mengendalikan keinginan gitu. Sehingga dengan puasa ini ya, ruhiyah kita itu berada di atas hawa nafsu. Ruhiyah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Puasa ini berat gitu. Meskipun orang berkata-kata marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi ya, sesungguhnya berat gitu. Kalau dicek sungguh-sungguh, apa kamu suka puasa gitu? Kemungkinan sebenarnya tidak suka gitu puasa. Apakah kamu suka zakat? Enggak gitu. Justru karena tidak itu maka ada kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan gitu ya. Diwajibkan berpuasa, diwajibkan bayar zakat. Untuk apa? Ya. Agar ruhiyah kita bisa berada di atas hawa nafsu. Kita mencintai harta, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, tetapi sewajarnya saja. Cinta yang sangat atau cinta yang sesungguhnya, cinta yang luar biasa, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berhasil menjalankan puasa ini sehingga ruhiyah kita berada di atas hawa nafsu kita, kemudian Allah memanggil kita seperti dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ruhiyahnya berada di atas hawa nafsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.